Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Sama-sama. Ya Nabi. Pak Haji Murtad, mohon ke depan, jangan membelakangi ibu-ibu, nanti jauh jodoh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadisil masyhur, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Para ulama, para ustadz yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, khususnya calon kuat, calon ketua RW 02 yang insya Allah beliau berhasil. Syukur-syukur sampai masa akhir jabatannya dia tidak mendapatkan jodoh lagi. Amin. Karena pengen ketemu di surga katanya. Betul? Di para ustadz dari Hutan Kayu juga, sahabat saya Bapak Imam yang sering mengundang saya di sub sana, Dinas Perhubungan. Kemudian Bapak Haji Andi Baso. Ini banyak sahabat-sahabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majlis taklim sekelurahan Kalibaru yang insya Allah ini tim hadroh apa marawis ini? Marawis luar biasa pakaian seragamnya. Saya doakan mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Insya Allah. Kemudian adik-adik sekalian, saya doakan subhanal yaum rijalul ghad, kini pemuda insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. 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 Ya Rabbal. Kalau saya yang ngobrol disamperin, apalagi ada yang bisik-bisik tetangga, nggak boleh. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan siang ini di awal bulan Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadiratnya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada kesempatan siang ini telah dapat berkumpul bersama di ruangan Masjid Darussalam dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentunya mudah-mudahan langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, baik yang mendengarkan maupun yang ngobrol, baik yang ngobrol maupun yang main handphone, baik yang main handphone maupun yang kakinya ngelonjor. Insyaallah semuanya dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup adalah perjuangan. Takut berjuang, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut belum dikatakan beriman kalau cobaan belum datang pada diri yang bersangkutan. Contoh Vanessa Angel, dicoba oleh Allah, suami istri meninggal satu mobil, dimakamkan satu liang lahat. Ini yang dikatakan cinta sehidup semati. Mudah-mudahan ya Allah. Kok Pak Haji Muhtar yang nangis kelihatannya nih? Nggak usah dipikirkan Pak Haji, tenang. Iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut belum dikatakan beriman kalau cobaan belum datang pada diri yang bersangkutan. Sebab apa? Manusia tidak akan maju tanpa dihina, tanpa ditindas, tanpa dicaci, tanpa difitnah. Dengan adanya hinaan, tindasan, cacian dan fitnahan, insya Allah akan maju. Mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok. Kalau mutiara sudah bersinar tanpa digosok kan ribet juga. Begitu juga manusia tanpa difitnah tidak akan bangkit. Kalau sudah digosokkan mutiara akan bersinar. Tapi perlu dicatat, kalau mutiara sudah bersinar, walaupun ustadz kita yang ganteng ini dari hutan kayu, insya Allah dipanggil di Darussalam Al-Amin. Amin ya Rabbal. Kalau saya kan umurnya udah tua, hampir 60 kayak Haji Muhtar ya Ji ya. Duh, mudah-mudahan. Saya juga berdoa bingung mau mendekatkan jodohnya oleh Allah, nangis saja bingung dikabulkan apa enggak dia. Hidup tadi di alam dunia, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tauladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah ukhuwah Islamiyah. Luar biasa. Ini korinya juga masih muda, giliran penceramahnya kakek-kakek. Betul. Udah 58 tahun. Betul. Cuma kan kita hidup di alam dunia, apa yang disombongkan Rasulullah itu lahir Senin, meninggal hari Senin. Zainal Murtado lahir hari Senin, insya Allah Senin depan masih ada. Amin. Amin, jangan ketawa. Ustadz Zainal Murtado lahir Senin, insya Allah Senin depan masih ada. Amin. Buh, kayak kepaksa aminnya di. Usia 25 tahun mendapatkan predikat Al-Amin, dan dia mendapatkan jodoh yang bernama janda berumur 40 tahun, selisihnya 15 tahun. Artinya apa? Khadijah lebih tua dari Muhammad, bedanya 15 tahun. Nabi kita umur 25, Khadijah umur 40. 40 Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berdakwah di kota Mekah dan Madinah kurang lebih 23 tahun. Dilahirkan di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Kalau kebetulan hari ini ada orang Sunda, ada nadoman Sunda. Teras ngali ka Madinah
wafat nage di Madinah dinten Senin tos marana mulih naka rahmatullah. Umur berapa Rasulullah meninggal? 63. Makanya kata Rasulullah, umatku ini baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Tatkala Rasulullah usia 50, berarti Siti Khadijah umur berapa? Tatkala Nabi Muhammad umur 50, Siti Khadijah umur berapa? 65. Siti Khadijah dipanggil oleh Allah dalam usia 65 tahun, umurnya sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sama-sama 65 tahun. Pak Haji Muhtar udah keliwat 68 ya Pak Haji. Lebih tua Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin ini lahir 11 Maret 1943. Beliau sekarang usianya sudah memasuki 78 menjelang 79. Prabowo kemarin 17 Oktober 1951 berulang tahun yang ke-70. Masih mau mencalonkan atau tidak? Betul? Sudah berapa kali mencalonkan, gagal maning. Anak orang Jawa nang kene anak ora? Akeh. Urang Sunda aya wah di dia. Diharap apa di tukang. Wong Jawa nang kene. Ning ngarep apa ning buri. Udah. Kameramen diem aja, berdiri duduk situ. Jangan bolak-balik, ente moto saja jadi grogi kita. Ini munduran dikit, ruang gerak saya sempit. Betul? Alhamdulillah. Terus Rasulullah 63, Abu Bakar Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Mohon maaf barangkali yang hadir hari ini yang sudah berumur 62 tahun 11 bulan 20 hari. Pak Haji Imam sekarang berapa umur? 62. Saya tidak meleset berarti. Ini orang-orang tua kita dulu di sini, Kiai Haji Jamliha, Mualim Munawar, Haji Muhammad, Bapak Imam, orang tuanya Pak Imam. Kemudian Bapak Ustadz Sarika Ali, sahabat saya Selamat Riyadi, itu imamnya mengikuti gayanya Pak Imam. Luar biasa. Cuma sayang beliau dipanggil oleh Allah dalam usia muda. Kalau Vanessa Angel kan lahir 21 Desember 1991, umurnya baru 30 tahun. Olga Saputra 32 tahun. Kalau mau diambil apapun alasannya tetap nggak ada urusan. Betul? Insya Allah tim Marawis dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki banyak serta halal, dikuatkan iman dan Islamnya. Syukur-syukur suaminya tidak kawin lagi. Insya Allah. Aminnya kenceng banget sih. Aminnya kenceng banget. Cuma yang jadi Majlis Taklim Darussalamul Amin tidak akan hancur, tidak akan bubar, tidak akan berantakan selama tidak ada 3 penyakit. Apa penyakit yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun lazimatun li ummati, 3 kehancuran umatku, 3 kehancuran organisasiku, 3 kehancuran masyarakatku, 3 kehancuran kelompokku, 3 kehancuran majelis taklimku. Maknanya luas, tergantung siapa yang mentafsirkannya. Yang pertama, jangan sekali-kali kita menganggap diri kita paling the best. At-toiroh asapang aingna cekurang Sundama, asapang kasepna, asapang bengharna, asapang luhur jabatannya, semua kulluman alaiha fan, tidak ada yang abadi, sifatnya panah. Betul? Artinya apa? Sehebat apapun kita, setenar apapun kita, sekaliber apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bohong kalau dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang lain.
Vanessa, kemarin terjadi musibah, suami istri meninggal, anaknya menggotong justru tukang beras, Pak. Betul? Sigala, pewaris tunggal. Betul? Belum lama kan, ya Allah ya Rabbi, Bunga Citra Lestari ditinggal suaminya Ashraf Sinclair. Tadi di sini ada santunan anak-anak yatim. Saya mau bertanya, yatim di sini ibunya kaya apa enggak? Enggak punya, wajib disantuni. Kalau yang kaya kayak Bunga Citra Lestari, enggak perlu. Lebih kaya dia, Ustaz, betul? Nggak lama juga dapat jodoh. Siap Ustaz ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah, Bunga Citra Lestari berat nggak bebannya menghadapi Ustaz ini? Luar biasa. Luar biasa. Apa penyakit yang kedua? Hasad. Dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesuksesan. Kapan lo jatuhnya? Biasanya tukang wuduk sama tukang wuduk. Ini calon RW nanti sama calon RW, Pak Haji. Calon LMK sama calon LMK juga. Tadi malam di Gang 6 dekat Islamik, RW terpilih 3 calon, Haji Sayumi. Belum lama kemarin Abdullah Ali naik, Haryanto kalah. Pemilihan terus. Bukan tidak boleh pemilihan, cuma setelah ada yang menang dan setelah ada yang kalah harus mengakui kehebatan masing-masing. Kita bersatu, betul? Apa yang ketiga? Suudzon, selalu buruk sangka terhadap orang lain. Betul? Ini kadang-kadang nggak ngerti nih Pak Haji Muhtar, nggak punya istri, nggak punya apa, kok nyalonin RW, bisa apa enggak dia? Nanti kan ibu-ibu nanya nih, pendampingnya mana nih, kan begitu. Tapi insya Allah termasuk, kalau Haji Muhtar ini masuk memegang kata-kata merpati tak pernah ingkar janji. Alhamdulillah. Mungkin di Budi Dharma juga ingin berdampingan ya Pak Haji ya. Ya Allah, jadi nggak enak ceramahnya gantian. Saya ngeliat Haji Muhtar nangis, saya perasaan juga nih. Ini ngerinya nangisnya luar biasa, nangisnya Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita. Ngaji salim di depan banyak yang janda juga Pak Haji. Alhamdulillah. Saya yakin banyak yang siap untuk dijadikan istri. Cuma yang jadi masalah panakol beduk masih kuat apa ente? Tak etan jadi masalah. Allah. Terus kurang bagaimana kebaikan itu? Pro dan kontra selalu ada. Sebaik apapun manusia pasti ada musuhnya. Sejahat apapun manusia pasti ada kawannya. Kurang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada musuhnya enggak? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab ada kawannya enggak? Ada. Betul? Siapa yang tidak kenal Lia Aminuddin atau Lia Eden, ngaku malaikat Jibril? Ini luar biasa kan? Masa malaikat Jibril ditangkap polisi? Ada lagi Ahmad Musaddiq yang mengaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi terakhir. Dia mengatakan dia yang paling terakhir. Padahal kita tahu dalam mukadimah tadi, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang benci lagi terhadap Rasulullah? Banyak. Arswendo Atmawiloto, beliau adalah sutradara sinetron Keluarga Cemara, dan dia membuat tabloid Monitor itu dijadikan angket 50 tokoh yang dikagumi para pembaca. Rasulullah ditaruh pada nomor urutan yang ke-11. Siapa yang pertama? Presiden Soeharto. Ingat nggak Bu, Arswendo Atmawiloto yang dipenjara 4 tahun setengah dan sekarang sudah meninggal dunia. Sinetronnya sinetron Keluarga Cemara, Ustaz. Yang menjadi abah adalah di Kurdi, yang menjadi emak siapa? Novia Kolopaking. Yang kemudian dilarang oleh suaminya MH Irun Najib, diganti oleh Inneke Putri. Tadi malam MH Irun Najib tampil di Walang penumpang. Betul? Bahasa-bahasanya luar biasa.
Harta yang paling berharga adalah, istana yang paling indah adalah, puisi yang paling bermakna adalah, mutiara tiada tara adalah. Bahasanya indah, namun tidak ada satupun praktek tentang sholat. Walaupun pemeran lain ada si Eis, si Ara, si Agil, kerjanya cuma bawa-bawa baskom doang. Tidak ada satupun dalam sinetron tersebut adanya praktek tentang sholat. Betul? Urutan pertama Presiden Soeharto. Presiden Soeharto ini berumur luar biasa. Beliau lahir 8 Juni 1921. Dilantik menjadi presiden 12 Maret 1967. Menjabat negeri ini kurang lebih 31 tahun 2 bulan 10 hari. Habis jabatan 21 Mei 1998. Umurnya 98 tahun 6 bulan 17 hari. Pak Harto 68 tahun, 86 tahun 7 bulan 19 hari. Kalau Lim Siu Leong kan 96. Tadi malam jamaah di Arhanud itu luar biasa 93. Orang tua kita, guru kita, syekhuna kita, Kiai Haji Maimun Zubair, yang meninggal pada saat menunaikan ibadah haji, usianya 91 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu, lebih tua dari Sayyidina Utsman bin Affan, mencapai 88 tahun. Enggak lama kemudian yang kedua Menristek Habibie. Yang ketiga Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Yang keempat Iwan Fals. Masa Rasulullah kalah sama Iwan Fals? Iwan Fals paling banter dengan kan tata takwanya. Level beliau bukan Rasulullah. Rasulullah sudah dijamin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Iwan Fals paling banter, Setiawan Jodi, Saung Jabo, W.S. Rendra, level beliau itu. Yang kelima mubalik yang mendapatkan predikat sejuta umat, Bapak Kiai Haji Zainuddin. Berapa umurnya? 59 tahun 4 bulan 3 hari. Ustadz Arifin Ilham 50 tahun kurang 19 hari. Habib Munjir Al-Musawwa 40 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun. Pipi Dian Irawati cantik ditinggal nggak dibawa. Betul? Betul? Siapa yang keenam? Panglima ABRI Bapak Tri Sutrisno. Yang ketujuh Saddam Hussein. Yang kedelapan Mbak Tutut Hardianti Indra Ruhmana, putrinya Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kemudian yang kesembilan mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia, belum lama meninggal, Haji Harmoko. Yang ke-10 Arswendo Atmowiloto, dan yang ke-11 baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobaan yang diberikan oleh Allah kepada masyarakat Kosambi di sini. 1 tahun 7 bulan kita terkena pandemi COVID-19 sesuai dengan namanya corona, kondisi raonodana. Betul? Lulus kabeh. Ini enak ente sekarang ada panggilan, dulu boro-boro begini. Betul? Betul? Cuma yang jadi permasalahan yang perlu kita sikapi tadi, bukan sekedar meneladani akhlak Rasulullah, menjaga akidah Islamiyah, tapi masa akan terbagi 3. Masa lalu kenangan, siapapun dia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bener tuh? Bohong lamun jelema teu boga salah. Bohong lamun jelema teu boga dosa. Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insyaallah kembali ke jalan yang benar. Tentunya melalui proses apa yang dikatakan taubatan nasuha. Itu yang pertama, masa lalu, masa kenangan. Dulu di kita ini ada pengurus masjid yang namanya Mang Bengking ya. Dipanggil oleh Allah. Dimakamkan di mana? Di bawah. Luar biasa. Itu orang-orang yang ikhlas kelihatan, Mang Bengking. Betul? Insya Allah beliau diterangkan di dalam kuburnya.
insya Allah diterima iman Islamnya. Orang ikhlasnya luar biasa tuh Bengking. Nggak lama kemudian yang kedua, masa sekarang kita bersyukur ibu-ibu Majelis Taklim sekelurahan Kalibaru mau masih memperingati Maulid Nabi. Insya Allah yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Apa yang ketiga? Masa yang akan datang, masa penuh harapan. Insya Allah kita sering doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, apalagi ditambah dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ibu ini ngelamun banget ya doanya, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Tenang, jangan mendalam, jangan mendalam. Sebab yang namanya umur rahasia Allah. Betul. Toro Margen pada akhir hayatnya banyak mengaji dengan saya. Alhamdulillah, insya Allah beliau husnul khotimah. Termasuk pemeran Mat Peci Rahmat Hidayat. Kita biasa bergabung dengan Ustadz di Farfi, masya Allah. Dan hal-hal yang semacam ini kita perlu. Termasuk adik Irawan sebelum meninggal dunia minta nasihat, Pak Ustadz, bagaimana anak saya Ria Irawan? Ibu banyak berdoa saja, karena semua yang namanya artis, ustadz, tukang wudhu hanya sarana. Yang penting hidup ini yang dicari adalah keberkahan. Betul nggak? Orang bodoh kalah dengan pintar, pintar masih kalah dengan cerdas, cerdas masih kalah dengan orang yang beruntung, beruntung masih kalah dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Berkah pasti beruntung, beruntung belum tentu berkah. Betul, betul, betul. Kenapa bodoh kalah dengan orang pintar? Orang bodoh kasihan kalau di Jakarta kerjanya ditipu terus. Berbeda dengan orang pintar. Tapi kalau pintar tidak didasari dengan keimanan, jujur, ini juga bisa bahaya. Pintar masih kalah dengan orang yang cerdas. Kenapa cerdas bisa mengalahkan pintar? Orang cerdas ialah orang yang pandai membaca peluang. Kuncinya 3. Pertama, kerja keras. Yang kedua, tidak gengsi. Yang ketiga, perbanyak silaturahmi. Artinya apa? Kecerdasan perlu dimanfaatkan sifat Rasul yang 4. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Salawat hidupkan di Darussalam alamin. Amin. Bu, tadi Pak Haji Andi Baso memberikan sambutan. Ada orang yang mengatakan usolli bid'ah, tahlil bid'ah, bahkan lebih sadis lagi haram. Giliran berkat doyan. Betul nggak? Solawat dibilang bid'ah, kunut dibilang bid'ah, tahlil dibilang haram, berkat doyan, doa kunut dibilang bid'ah. Ayo kita sama-sama mengaji hari ini. Allah memerintahkan manusia sholat. Allah sholat enggak? Allah memerintahkan manusia sholat. Allah sholat enggak? Kalau Allah sholat, nyembahnya ke siapa? Allah memerintahkan manusia puasa, Allah puasa tidak? Tidak. Allah memerintahkan manusia mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan manusia menunaikan ibadah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah memerintahkan manusia memotong hewan kurban, Allah tidak memotong hewan kurban. Tapi Allah memerintahkan manusia membaca sholawat. Allah pun dan para malaikat ikut bersolat. Apa dasarnya saya katakan demikian? Firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat solawat atas Nabi. Allah dan malaikat aja solawat. Ini manusia nggak mau solawat. Betul? Sombong amat. Insya Allah kita perbanyak salawat, berjanji hidupkan. Amin. Tadi dari mulai abtadi sampai walamma sampai mahalul qiyam, betul. Salawat hidupkan. Salatullah. Semangat. Sambil nungguin air minum ini.
sambil nungguin air minum saya. Wala yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahid bi